Halo semua pendengar Bincang Media. Balik lagi nih bareng aku Alex. Dan di episode hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin setiap detik. Yaitu hukum dan etika media di era digital. Kita hidup di dunia yang serba cepat, semua bisa viral, semua bisa di-share, dan semua orang bisa jadi media. Tapi, apakah semua informasi boleh kita unggah bebas begitu saja? Nah, untuk membahas itu, aku sudah ditemani dua narasumber yang sangat kompeten. Ada Dina dan Nafila. Halo teman-teman, apa kabar? Halo Alex, halo pendengar semuanya. Aku Dina. Fokus aku di bidang komunikasi digital dan etika penyebaran informasi. Aku seneng banget bisa diajak ngobrol bareng Alex dan Navila buat topik kali ini. Hai semuanya, aku Nafila. Digital dan topik hari ini banget semua orang. Kombinasi yang pas banget. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Dina, menurut kamu apa sih etika media di digital saat ini? Kalau menurut aku, etika media digital itu panduan moral waktu kita mau membuat konten atau menyebarkan informasi. Di era digital, tantangannya tuh makin besar karena informasi yang bergerak semakin cepat, siapa aja juga bisa bikin konten. Terus, tekanan untuk viral bikin orang sering upload dulu tanpa mikir belakangan. Padahal, kita tuh harus verifikasi, menghargai privasi, dan menghindari penyebaran hoax. Jadi nggak cuma soal legal atau ilegal, tapi lebih ke bijak atau nggak bijak ya? Bener banget, karena etika itu kan batasan dalam diri kita sebelum hukum yang turun tangan. Kalau dari sisi hukum, gimana Phil? Nah, secara hukum, Indonesia aturan untuk aktivitas digital, upload, pribadi untuk privasi, atau pencemaran nama. Jadi, orang membuka data pribadi orang lain, itu ada konsekuensinya. Intinya, ketika kita bebas berekspresi, tapi ada aturan yang tetap harus dipatuhi. Oke, sekarang kita masuk ke realitas. Menurut kalian, masalah apa yang paling sering muncul di media digital? Kalau menurut aku, yang paling kelihatan itu yang pertama ada di hoax dan disinformasi. Yang kedua ada privasi yang dilanggar, kayak nyebarin chat atau data pribadi. Yang ketiga ada cyberbullying, yang mana ini tuh mengarah ke komentar jahat tanpa mikir sebab akibat. Karena orang tuh suka lupa kalau mereka lagi ngomen di sosial media orang lain, padahal mereka itu juga manusia yang nyata dan punya kehidupan. Nah, aku tambah dari ajaran kebencian itu termasuk syarat karena pasal hak cipta itu orang tapi masyarakat ada kalau itu melanggar hukum setelah. Iya juga ya, banyak yang mikir, cuma upload story, cuma bercanda, taunya masuk ranah hukum. Benar, dan yang paling bikin ngeri tuh, jejak digital itu tuh sulit hilang. Hari ini iseng upload, besok viral, lusa sesal dan gak ketolong. Oh begitu. Nah, sekarang bagian paling penting. Gimana sih cara bermedia sosial yang aman secara hukum dan etis? Boleh sih kalian berbagi tipsnya dong. Kalau menurut aku, dari sisi etika, yang pertama kita harus cek fakta minimal dari 2 sumber. Terus bedain antara opini dan fakta. Lalu jangan upload foto atau video orang lain tanpa izin. Dan yang terakhir, tahan diri dari konten yang bakal melukai atau merugikan orang lain. Nah, kalau dari aku, dari sisi hukum, bagi orang lain seperti selamat, sholat. Lalu kalau mau kritik bukan hina kritik dan gambar legal atau cantik
Ya terakhir, kalau ragu jangan posting. Berarti rumusnya pikir, verifikasi, hormati, baru posting. Setuju banget, karena biar internet bisa jadi ruang yang aman buat kita semua. Kita sudah di akhir episode nih. Aku mau bertanya nih, setelah ngobrol panjang rebel, apa harapan kalian ke depannya terkait tema yang kita bahas ini? Harapan aku ke depannya, semoga kita semua bisa jadi pengguna media yang bukan cuma cepat dan kreatif, tapi juga bisa lebih sadar, peduli, dan lebih manusiawi. Karena di balik tiap unggahan ada perasaan dan konsekuensi yang nyata buat orang lain. Kalau kita bisa kalau kita bisa memadukan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab, aku yakin media digital bisa jadi ruang yang sehat dan saling menguatkan. Harapan aku semoga hukum digital bukan untuk tapi dan hak kita sebagai pengguna hukum. Kalau kesadaran ini tumbuh, hal yang lebih aman, adil, dan saling menghargai. Kesimpulannya berarti media digital memberi kita kebebasan, tapi ada tanggung jawab di baliknya. Hukum adalah batas formal, etika adalah batas moral dan kemanusiaan. Terima kasih banget buat Dina dan Nafila yang sudah sharing banyak hal penting nih. Makasih Alex. Makasih, Sampai ketemu Alex. lagi. Makasih. Oke guys, sampai jumpa di Bincang Media episode berikutnya. Jangan cuma jadi pengguna media, tapi jadilah pengguna media yang bertanggung jawab. Dadah!